Halo, selamat siang sahabat Ram. Kembali lagi bertemu dengan kita di Bincang-Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat bagus untuk bisa dibahas lebih dalam seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari Dena Kurniawan selaku host pada siang hari ini. Dan narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini dengan narasumber yang hebat seperti itu. Monggo perkenalkan dokter siapa Ya, namanya kayak terima gitu. kasih. Halo, selamat siang semuanya. Saya Dr. Arianti Ediapsari, saya dokter paru di Rumah Sakit Rizky Amalia Medika. Untuk kali ini kita membahas tentang wheezing ya dok, atau yang biasa disebut dengan napas mengi kayak gitu ya. Biasanya yang dimaksud dengan napas mengi itu gimana sih dok? Oke, jadi napas mengi itu bahasa awamnya ya, kita bilangnya seperti wheezing. Nah, wheezing itu sebenarnya respon saluran napas, karena saluran napas itu harusnya plong gitu, seperti selang. Di bagian dalamnya kan bolong gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang menghalangi dari saluran napasnya. Jadi entah itu karena benda asing, entah itu karena sesuatu, saluran napasnya jadi tidak lepas gitu ya, kurang bolong gitu. Ada yang gitu ya? betul, ada yang menghambat. Nah, itu akhirnya saluran napasnya kalau setiap kita bernapas ada suaranya tuh ngik gitu seperti seruling. Oh, seperti Nah, itu. seperti itu ya. Biasanya penyebabnya karena apa ya dok kayak gitu tuh? Ya, bisa macam-macam ya. Misalnya seperti benda asing. Nah, Mm-mm. makanya kalau kita ada orang yang tersedak, nah itu juga bisa itu napasnya bunyi bahkan sampai tidak keluar. Itu karena saluran napasnya tertutup oleh benda asingnya. Terus yang kedua, yang umum nih, orang biasanya tahu tentang sakit asma. Oh iya. Nah, setiap yang mengi pasti dibilang asma, gitu. Nah, padahal belum tentu ya. Iya. Nah, atau yang ketiga ada namanya penyakit itu PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, bisa juga ada penyakit lainnya seperti bronkiektasis dan lain-lain. Oh ya, berkaitan dengan asma tadi, sebenarnya mengi itu juga pada rata-rata kan orang bilangnya asma kayak gitu. Sebenarnya itu berbeda atau gimana itu dok? Ya, kalau menginya itu sebenarnya hanya salah satu dari banyak gejala dari asma. Jadi kalau sakit asma itu biasanya ada sesak napasnya, ada batuk. Nah, salah satunya gejala lainnya adalah wheezing atau mengi. Oh, seperti Ya. itu. Oke. Biasanya kalau kita kayak punya asma atau sesak nafas itu, ayo terapi ke jalan ke pantai pagi-pagi biar enak nafasnya itu sebenarnya bisa jadi terapi nggak dok? Kayak gitu tuh. Ya, dalam beberapa penelitian memang ada yang mengatakan bahwa dia fungsi dari garamnya ya atau NaCl itu bisa untuk melegakan napas karena gini, dalam proses asma itu tuh ada proses peradangan sehingga dia jadi banyak dahaknya. Nah, jadi dahaknya menebal gitu ya. Nah, proses dari garamnya itu bantu untuk menipiskan itu sehingga kayak napasnya jadi lebih plong karena dahaknya juga lebih mudah dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi mengencerkan dahaknya, bisa mudah keluar, napasnya lebih enak. Kalau kita misalnya terjadi asma, kita mengalami asma gitu, langkah pertama yang harus dilakukan itu gimana dok? Oke, Seperti apa? ya, yang perlu diketahui pada umumnya memang asma itu biasanya diturunkan ya, bisa diturunkan atau karena faktor genetik. Nah, itu berarti sebenarnya kita sudah bisa waspada nih kalau misalnya kita tahu ada dari keluarga yang sakit asma. Nah, langkah pertama apa? Kalau sampai sesak napas hebat, tentu kita perlu penanganan di fasilitas kesehatan, misalnya kayak di Rumah Sakit Rizky Amalia Medika, ya kan. Nah, terus tapi kalau misalnya sesaknya masih ya bisa ditoleransi gitu, itu bisa misalnya ke rawat jalan ya, penanganan rawat jalan bisa di Rizky Amalia Medika atau misalnya yang terdekat ada puskesmas itu bisa. Ya, Begitu. bisa diberikan penanganan obat-obatan pelega napas, golongan bronkodilator namanya. Oke. Kalau misalnya untuk perbedaan sama asma dengan PPOK sendiri itu apa dok perbedaannya? Oke, jadi
bedanya adalah kalau asma itu istilahnya reversible atau bisa kembali pulih. Sedangkan kalau PPOK itu irreversible, tidak bisa kembali pulih 100% gitu. Karena apa? Proses dari peradangannya berbeda. Jadi kalau asma itu tadi bisa genetik, bisa juga karena alergi gitu ya. Selama itu ditangani atau alerginya itu diatasi, misalnya dia bisa kembali biasa aja gitu. Berbeda dengan PPOK. PPOK itu prosesnya lama, menahun. Penyakit paru obstruktif kronis. Jadi dia prosesnya menahun, tahunan gitu. Jadi semakin lama semakin berat, progresif ya. Gitu. Nah, jadi penyebabnya apa? Kalau penyebabnya PPOK itu bisa paling banyak ya karena asap. Entah asap rokok, entah asap industri, entah asap knalpot gitu ya, atau debu gitu. Polusi Itu juga gitu ya? bisa, betul. Nah, itu makin lama makin berat tuh, dan untuk pemulihannya tidak bisa. Kalau ditanya apakah bisa kembali sembuh gitu ya pakai obat gitu, tidak bisa kembali full 100%. Oh, berarti harus terapi obat terus gitu ya, seumur Betul, hidup begitu? betul. Ya. Oke. Kalau misalnya selain penyebab dari yang itu, kalau PPOK bisa dari keturunan juga atau tidak? Bisa, tapi persentasenya tidak sebesar kayak asma. Oke. Kalau sembuhnya asma bisa sembuh, tapi kalau PPOK tidak Terkontrol. harus terkontrol Ya, dengan obat terus betul. selamanya Ya. seperti itu. Oke, nice info sekali ya sahabat Ram, terkait dengan tema ini sangat bagus sekali, bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini juga bisa kita terapkan juga sehari-hari, maksudnya memberikan informasi atau ilmu pengetahuan ke rekan kita atau keluarga kita yang mengalami sakit asma atau mengalami wheezing seperti itu ya, atau napas mengi seperti itu ya Dok. Oke. Oh ya Dok, untuk jadwal sendiri dokter praktek di Rumah Sakit Rizky Amalia Medica aja biasanya hari apa aja ya Dok? Oh ya, jadi kalau di Poliklinik Paru, saya di hari Selasa dan Kamis. Yang hari Selasa jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kemudian yang hari Kamisnya jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oke, itu ya teman-teman sahabat Ram. Jadi kalau ingin bertanya atau ingin langsung tanya kepada dokter, bisa langsung datang ke rumah sakit Rizky Amalia Medica seperti itu ya. Atau bisa dengan kita melalui media sosial kita, rumah sakit Instagram dan YouTube Rizky Amalia Medica untuk informasi lebih lanjut dan jadwal dokter yang lebih update setiap harinya kayak gitu. Terima kasih dokter atas bincang-bincang sehat pada siang hari ini. Semoga kita bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih, sahabat sehat. Selamat siang, sahabat sehat.